Shalom Sidak Bima Tuhan, kembali lagi di GBAP Online Service. Sebelum kita memulai ibadah kita, jangan lupa untuk menyiapkan hati kita, catatan kita, dan juga posisi ternyaman kita ya. Ini dia GBAP Online Service. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari semuanya kita masuk hadirat-Nya. Mari masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian. Penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya bersukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari masuk gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, halaman-Nya dengan pujian. Penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya bersukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Haleluya. Bagi Tuhan Allah kita kemuliaan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita angkat hati kita menyembah kepada Tuhan. Kita angkat seluruh hidup kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang padamu ya Bapa, mengucap syukur senantiasa. Pujian sembah kami naikkan, selalu naik
kami memuji, sebab hanya namamu ditinggikan dari sekarang dan sampai selamanya. Inilah hidup kami, ini kerinduan hati kami. Tuhan, tuntunlah kami dalam terang firman kebenaran-Mu. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini. Kami datang padamu ya Bapa, amin, mengucap syukur senantiasa. Pujian sembah kami naikkan, selalu namamu dimuliakan.
bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, Yesus kekasih jiwa kami, juru selamat kami yang hidup, sumber pertolongan dan perlindungan hidup kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kemurahan-Mu kami ada sampai hari ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu melalui ibadah online. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan melalui ibadah online ini. Kiranya kuasa Roh Kudus saat ini hadir, berhembuslah Engkau di setiap ruangan demi ruangan, rumah demi rumah, dan menjamah setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari yang indah ini. Engkau ya Roh Kudus yang tidak terbatas, Engkau yang manis dan lembut, yang penuh kasih dan kuasa. Terima kasih buat karya-Mu bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, kiranya firman-Mu pada pagi hari ini menjadi rema, berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Urapilah hamba-Mu Tuhan, berikanlah hamba, yaitu pengurapan-Mu yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Dan sembunyikanlah hamba di belakang salib-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, bersabdalah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Shalom, sidang jemaat Tuhan, apa kabarnya minggu ini? Di minggu kedua bulan November, saya berharap kita semuanya tetap semangat, sukacita ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Mari kita sama-sama di rumah, katakan kepada keluarga satu dengan yang lain dan kita menyerukan haleluya, haleluya ya, 2 kali. Lalu kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Mari sama-sama kita ulangin lagi ya. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, segala kemuliaan bagi Yesus kita. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati hadiratnya dimanapun saat ini kita berada sedang ibadah online pada pagi hari ini. Puji Tuhan, selama pandemi ini kita masih bisa beribadah dan mendengarkan firman-Nya, baik itu lewat YouTube, ibadah online maupun secara langsung. Dan itu semuanya tidak mengurangi hadirat-Nya. Karena Allah Roh Kudus hadir dimanapun kita berada jikalau kita mau membuka hati. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya berdoa kiranya Roh Kudus berhembus melawat setiap keluarga yang mengikuti ibadah online pada pagi hari indah ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu pertama kita sudah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh hambanya dengan tema mental miskin vs mental kaya ya. Dan banyak berkat yang saya terima saat mendengar firman ini. Dan saya juga berharap jemaat juga diberkati. Dan ketika saya membuat yaitu catatan kecil ya di status WA, mereka ternyata diberkati juga. Nah, setiap khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan, siapapun itu, kita tidak memandang siapa hamba Tuhan itu, ya. Kita tetap harus ya menghargai. Karena apa? Karena firman Tuhan yang disampaikan sumbernya dari Alkitab, firman Tuhan, firman Allah itu sendiri. Amin. Dan ketika kita membuka hati kita, maka kita akan mengalami lawatan Tuhan dan kita akan diberkati. Amin. Dan saya berdoa kiranya kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang khotbah di GBAP, ibadah online, semuanya mengalami pertumbuhan. Jemaat yang berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah yang lebat. Amin. Jangan pandang siapapun yang khotbah atau pilih-pilih pendeta, karena semua sama-sama hamba Tuhan yang diurapinya. Dan yang disampaikan, ingat sumbernya adalah firman Allah. Amin. Ada sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo katakan, aku bersukacita, tos satu dengan yang lain. Amin. Kalau minggu yang lalu kita sudah diingatkan oleh firman-Nya bahwa kita harus fokus menjadi orang yang bermental kaya. Yang benar seperti siapa? Tuhan Yesus. Yaitu yang tidak tamak, tidak mementingkan diri sendiri, dan jangan berlaku bodoh. Sebaliknya, kita harus mempunyai hati yang mengasihi orang lain dan kita harus mudah berempati. Amin. Dan pagi hari ini saya akan khotbah dengan tema prinsip memberi.
Ya, katakan prinsip memberi, ya. Prinsip memberi. Di dalamnya saya akan bagikan bagaimana hati Tuhan Yesus. Kita akan belajar tentang prinsip memberi. Memberi adalah suatu perbuatan kasih, ya. Memberi adalah suatu perbuatan kasih. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Contohnya nanti ya. Tetapi kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Sebab dalam kasih itu terdapat segala-galanya. Waktu Tuhan mengasihi kita, ya, waktu Allah mengasihi kita, dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia tidak hanya memberikan anaknya yang tunggal, tetapi dia memberikan nyawanya, ya. Dia memberi berkatnya, dia memberi mujizatnya. Kehadirannya memberikan segala sesuatu buat kita. Dahsyat atau tidak? Sangat dahsyat. Sama halnya ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Yang kita beri bukan cuma pujian, saudaraku, ya. Yang kita beri bukan cuma pujian, tetapi berkat, ya. Dan bisa kita berikan juga hidup kita. Yang kita beri bukan cuma pujian atau berkat, tetapi kita juga harus memberikan segenap hidup kita. Seperti tadi, kita bisa memberi tanpa mengasihi. Contohnya, ketika kita melihat fakir miskin, kita mungkin bisa memberi orang itu tanpa kita mengasihinya. Atau ketika kita mungkin ada bakso di sana di salah satu gereja. Aduh, nggak enak. Nanti apa kata si A ya? Nah, kita bisa memberi, tapi tidak dengan kasih. Berbeda. Ya, berbeda dengan, tetapi kita tidak mungkin bisa mengasihi tanpa memberi. Ya, kita tidak mungkin bisa mengasihi tanpa memberi. Seperti apa? Seperti kasih Tuhan Yesus. Amin. Seperti kasih Tuhan Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Saya mau bagikan pada pagi hari ini bahwa kita tidak hanya memberikan pujian kalau kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita tidak hanya memberikan berkat. Ya, udah cukup gua kasih persepuluhan, cukup gua kasih diakonia, cukup gua kasih, ya udah kalau ada sumbangan-sumbangan cukup gua kasih itu. Kita tidak hanya cukup memberikan seperti itu. Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan, kita memberikan segenap hati, jiwa dan pikiran kita kepada Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Karena di dalam kasih ada segala-galanya. Tuhan Yesus memberi contoh yang namanya tentang memberi atau kasih. Prinsip kasih. Di dalam sebuah perumpamaan. Mari kita buka di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saya akan membacakan, ya. Saudaraku yang di rumah, meskipun ibadah online, buka Alkitabmu. Mari tetap baca. Amin. Iman timbul karena mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama membuka Alkitabnya, ya. Pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan." Nah, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur,
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sungguh dahsyat dan luar biasa cara Yesus menjelaskan tentang kasih kepada kita. Cara Yesus menjelaskan bagaimana prinsip memberi dan dengan kasih kepada kita. Dia menjelaskannya dengan sebuah perumpamaan tentang seorang Samaria. Sungguh luar biasa. Imam pada zaman itu ya, kalau pada zaman itu adalah seorang imam ya. Nah, kalau zaman sekarang adalah seorang pendeta, mungkin pada saat itu dia lagi sibuk mau khotbah ya. Mau khotbah kucuk, mau khotbah, kejar waktu. Mungkin bisa jadi dia bilang, aduh Pak tolong saya, kata orang yang sudah sekarat ini. Tapi pendeta lihat, aduh saya sudah, pasti Tuhan Yesus tolong kamu ya nak ya. Ya udah gak apa-apa, sabar aja, nanti ada orang yang lain, maaf ya saya harus buru-buru khotbah ya. Ya, pintar memperkatakan firman Tuhan tetapi prakteknya nol. Ditinggalkan. Ada lagi ya, seorang Lewi. Ya, orang Lewi itu orang Kristen lah. Orang Kristen, dia pelayanan, berapi-api, pendoa lagi luar biasa. Aduh, tolong dong saya butuh ini, sakit, saya udah dirampok. Kata mungkin orang yang sekarat ini, maaf ya Pak ya. Dia nggak bilang maaf, tapi dia pura-pura nggak dengar. Katanya kan langsung pergi. Nah, lalu yang ketiga, orang Samaria. Siapakah itu orang Samaria? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita tahu Samaria adalah orang, ya saat itu tidak ada seorang pun yang menolong. Tidak ada seorang pun yang menolong orang yang sekarat ini. Tetapi ketika orang Samaria lewat, hanya dialah yang menolong. Siapa orang Samaria? Orang Samaria adalah orang yang menikah campur, yaitu dengan orang Yahudi, dengan non-Yahudi. Ya, maka orang ini adalah, orang ini dibuang dari kota Yerusalem atau disingkirkan dari gunung pasir. Tetapi justru orang inilah yang menolong orang yang sekarat ini. Dahsyat atau luar biasa. Dikatakan di situ hatinya penuh dengan belas kasihan. Mungkin bisa saja dia sibuk pada saat itu, tetapi apa yang terjadi? Dia penuh dengan belas kasihan. Pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan datang untuk menjadi hakim, ya. Tuhan datang untuk mengadili kita semuanya. Tuhan mau lihat mana ini Kristen domba, mana ini Kristen kambing. Apakah kita seperti orang Samaria itu atau seperti yang tadi imam atau Lewi itu? Tuhan mau lihat. Masih ada kesempatan. Sebelum Tuhan Yesus datang, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, prinsip memberi. Kita belajar daripada orang Samaria yang diberikan, yang diajarkan, atau yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini. Dikatakan, siapakah Kristen domba itu? Kristen domba itu adalah seperti orang Samaria ini, ya, di mana? Seperti orang Samaria ini, firman Tuhan katakan, ketika aku lapar, kau memberikan makan. Ketika ada orang lapar, kita memberikan mereka makan. Ketika ada orang haus, kita memberi mereka minum. Ketika ada orang telanjang, kita memberi mereka pakaian. Ketika ada orang sakit, kita merawat mereka. Tanpa agenda khusus. Yang setuju katakan amin. Amin. Tanpa agenda khusus. Orang Samaria tidak punya agenda khusus. Malah dia diasingkan oleh orang Yerusalem karena dia orang Samaria. Ya, tetapi apa yang terjadi? Dia penuh dengan belas kasihan. Dia turun, ya, dia angkut, ya. Lalu dia apa katanya? Dia balut luka-lukanya, dia sirami dengan minyak dan anggur. Dia mengeluarkan uang yang banyak. Bukan hanya itu, dia bawa ke tempat penginapan. Bukan hanya itu, dia mungkin akan sibuk ya dengan urusannya. Dia tinggalkan uang. Bukan hanya dia tinggalkan uang, dia katakan kalau kurang nanti aku akan ganti. Kalau aku kembali tenang aja. Yang penting rawat dulu orang yang sekarat ini. Yang penting dia sembuh.
Ya, terima kasih. Wah, ini adalah kasih yang sangat luar biasa. Kasih yang seperti ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus mempunyai hati yang seperti ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ini kesempatan kita untuk mempraktekkan seperti apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Ada 2 poin. Di ayat pertama tadi kita baca. Yang pertama, kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati. Memandangnya sebagai yang terbaik dari antara semua yang ada. Ya, mengasihi Yesus, Tuhan Juru Selamat kita dengan segenap hati. Ya, dan kita memandang dia bahwa hanya Yesus yang terbaik dari antara semuanya. Bahwa Yesus yang ramah, Yesus yang luar biasa, hanya Yesus yang sempurna, hanya Yesus yang unggul. Amin. Amin. Kita harus mengasihi Yesus dari segala-galanya. Dan yang kedua, prinsip yang kedua, kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan dalam hal ini dapat dengan mudah kita lakukan jika kita lebih dulu mengasihi Allah daripada diri kita sendiri. Contohnya Tuhan Yesus sudah tunjukkan tadi di dalam perumpamaan yang sudah kita baca. Amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang pertama tadi prinsip memberi adalah suatu perbuatan kasih. Sudah ditunjukkan melalui perumpamaan perempuan Samaria. Dan yang kedua adalah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Prinsip memberi yang kedua adalah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 saya akan bacakan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Ini wajib, ya. Mengingat, dikatakan kita harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Ini harus kita lakukan. Perkataan Tuhan Yesus ini harus kita lakukan, saudaraku. Firman Tuhan katakan lebih sukacita. Ada kebahagiaan tersendiri ketika kita memberi. Ya, ada kebahagiaan tersendiri ketika kita mengampuni. Ketika kita mau mendoakan orang. Ketika kita melayani, itu kita memberi. Amin. Melayani tanpa memandang status orang. Amin. Kalau kita mau mengampuni, kalau kita mau diampuni orang lain, kita harus terlebih dulu mengampuni mereka. Kalau kita mau diberi senyum kepada orang lain, maka kita harus terus lebih dulu senyum pada orang lain. Ketemu orang senyum, sapa. Ya, ketemu siapapun juga, mari sapa di orang, kasih senyum. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, diberkati saja tidak cukup, ya. Jadi haruslah kita menjadi berkat. Sebuah penelitian mengatakan bahwa ya, beramal itu bisa menyebabkan otak mengalami kesenangan seperti yang dirasakan saat makan atau mengkonsumsi makanan enak, atau bagi yang menikah katanya lebih menyenangkan atau lebih mengalami kesenangan yang lebih memuaskan, kesenangan tersendiri yang memuaskan itu di otak dirasakan. Itu ketika kita beramal, memberi, ternyata penelitian mengatakan ada kesenangan yang sangat luar biasa. Melebihi daripada makanan enak di restoran. Dan ada satu lagi bagi yang menikah. Melebihi daripada apa katanya berhubungan seks. Wow, dahsyat atau tidak? Saya tidak tampilkan ya di otak itu ya. Ada penelitian begitu, dia jelaskan secara detail. Tetapi saya bagikan intinya. Dahsyat atau tidak? Wow, ya, hati yang gembira adalah obat. Ya, salah satu caranya adalah ini. Mari kita memberi. Amin. Kalau filosofi dunia ya dikatakan take and give, tetapi filosofi kerajaan Allah adalah give, memberi dulu. Kita berkorban dulu, sakit dulu, menabur dulu, maka kita akan diberi. Berbeda matematika Allah dengan dunia, ya. Berbeda matematika Allah dengan dunia.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, prinsip memberi itu atau prinsip kasih sama seperti mesin ATM ya. Kita tidak akan bisa menarik uang dari ATM kalau kita tidak pernah menabung. Benar atau tidak? Ya. Kalau tidak ada uang di dalamnya, kita tidak deposito, bagaimana kita bisa tarik ATM? Nah, sama halnya dengan prinsip kasih, kita tidak akan pernah disenyumi orang kalau kita tidak pernah memberi senyum kepada orang. Kita tidak akan pernah diampuni orang kalau kita tidak pernah memberi pengampunan. Kita tidak akan pernah diperlakukan istri sebagai raja kalau suami-suami tidak memperlakukan istrinya sebagai ratu, ya. Nah, kita tidak akan pernah dikasih like status Facebook, lihat ya, Instagram. Kalau kita tidak pernah, coba lihat deh. Orang-orang yang like statusmu pasti orang-orang yang sering Anda like statusnya. Nah, artinya apa? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di Matius 7 ayat 12 dikatakan firman Tuhan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau Anda ingin diterima tetanggamu, belajar menerima tetanggamu. Jangan hanya menuntut orang doang, tetapi Anda tidak pernah memberikan sesuatu bagi mereka. Amin. Nah, jangan hidup untuk sendiri ya. Jangan hidup untuk diri sendiri, jangan egois. Kemanapun kita pergi, mari kita membawa harapan kepada orang-orang yang kita ketemui. Amin. Nah, ada sebelum saya membagikan firman Tuhan ini, 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu, saya dengan Pak Doni besuk mama daripada seorang jemaat di Cibubur, ya. Kita doakan, puji Tuhan, mau percaya Yesus dan dia mau dibaptis, ya. Nah, itu saya jam 11, itu hari Minggu, di jam 11 saya itu buru-buru. Saya lupa janji komsel dengan anak-anak. Akhirnya komsel saya tinggal, anak-anak, Miss mau pergi ya gitu. Udah buru-buru, Kak Doni udah di mana Ter? Udah Kak, sebentar mau naik angkot gitu ya. Saya naik angkot, saudaraku, biar menghemat gitu ya. Nah keluar dari Padang ada 2 orang anak kecil ya. Gak tahu tiba-tiba tuh, kalian ngapain di sini? Lagi rame yang beli di Padang. Nah, ngapain kalian di sini? Oh, mau minta-minta Kak, katanya gitu. Rumah kalian di mana? Di sana. Oh, kalian mau minta-minta? Saya bilang memang agak ya, penampilannya memang agak ini ya, memprihatinkan. Mereka sudah lama berdiri di situ tapi tidak ada yang meresponin. Ya udah, tanpa saya berpikir panjang. Ya udah, ya masuk. Tapi saya udah buru-buru. Ayo masuk, duduk. Dalam hati pengen kasih 1 piring berdua. 2 orang ini anak kecilnya, saudaraku ya. Saya aja nggak makan nasi Padang gitu ya kan. Nah, makan tahu tempe. Tapi nggak mungkin kasih sepiring. Hati nggak tega kasih sepiring. Saya pikir ya udah, Mas, tolong kasih mereka 2 ya, 2 piring. Nanti ya Mas pulang gitu ya. Buat bonsai saya bilang gitu, nanti pulang gitu ya. Nah karena buru-buru. Lauknya apa Miss? Gitu kan. Si anak bilang, saya tanya, Nak, lauknya apa? Terserah aja Bu, yang paling murah. Ketika anak ini bilang terserah aja Bu, yang paling murah, hati ini meleleh saudaraku. Menangis ya, yang paling murah mungkin dia belum makan dari pagi gitu ya. Akhirnya, yaudah Pak, kasih ayam aja. Saya bilang gitu. Saya permisi ya Pak. Yaudah, kalian makan di sini ya. Saya tinggal ya. Oke, nanti itu minta. Udah ya, udah saya langsung pergi. Di dalam angkot itu berkecambuklah hati dan pikiran ini. Kadang-kadang kita pakai kalkulator manusia. Kalkulator Allah dengan kalkulator kita berbeda. Duit saya tadi gimana nanti itu 2, itu segian. Gitu, itu dalam hati. Tapi Esther ampuni, bertobat Esther, kamu memberi anak makan 2 orang. Dalam hati, saya aja nggak makan nasi Padang loh Tuhan, gitu ya kan. Nah, tapi tapi hati, dia belum makan dari pagi. Tetapi terima kasih Tuhan. Ketika saya bilang terima kasih Tuhan, Tuhan pasti sediakan berkatnya. Nanti Tuhan ada aja berkatnya, saya bisa bayar itu yang 2 piring. Karena duit saya cukup untuk 1 piring, gitu ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya bilang terima kasih Tuhan, saya memberkati anak itu, mungkin mereka belum makan dari pagi, dan mungkin itu makanan terenak mereka sepanjang minggu ini, makan nasi Padang duduk. Ya udah, saya pergi dengan damai sejahtera melayani ke Cibubur. Saya naik angkot, turun di jembatan 2, ya jalan lagi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada gimana ya? Ada kesenangan tersendiri, udah lelah tetapi sehat ya. Ada sukacita yang tak bisa dilukiskan di dalam diri saya. Sampai di tempat
kita melayani dikasih makan nasi padang. Baik atau tidak Tuhan itu? Nasi padangnya enak banget, lebih enak lagi. Saya ngebatin Tuhan, Tuhan baik ya, tadi saya kasih makan nasi padang 2 orang anak gitu ya. Luar biasa. Puji Tuhan, ada yang beli dagangan dan ada berkat. Saya bisa bayar itu nasi padang, pulang dari pelayanan bisa bayar. Pak, ini uang nasi padangnya. Saya bilang begitu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ingat, Tuhan tidak pernah mau berhutang. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Tetapi ingat, ketika kita berbuat kebaikan kepada orang itu, jangan pernah berharap orang itu akan membalas. Jangan selalu berharap membalas, orang itu akan membalas imbalannya. Tidak, tetapi berilah dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan rela, tanpa engkau mempunyai agenda khusus kepada orang itu. Amin. Ini adalah prinsip memberi. Memberi seseorang itu, yaitu tanpa ada agenda khusus. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita seperti orang Samaria itu. Orang Samaria tidak punya agenda khusus ketika menolong. Dia berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uang. Mungkin kita belum sampai kepada level seperti itu. Tetapi masih ada kesempatan sebelum Yesus datang yang kedua kali. Kesempatan kita melakukan prinsip memberi ini. Yaitu memberi adalah sebuah perbuatan kasih. Dan yang kedua adalah apa? Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, di gereja kita ada kolekte persembahan. Mari kita memberi dengan sukacita, bukan dengan motivasi supaya kita diberkati Tuhan. Mari kita memberi perpuluhan kita. Itu yang menjadi suatu kewajiban kita. Saya punya kesaksian, ya jemaat 2 tahun yang lalu. Dia katakan, Miss, almarhum mamanya karena saya yang melayani, dia seolah-olah berhutang budi pada saya. Padahal saya itu merasa tidak pernah berbuat apa-apa, saudaraku. Ya, Miss, saya ingat almarhum mama bilang, pokoknya harus kasih perpuluhan. Saya nggak tega, karena kerjanya itu dari jam 5:30 sudah berangkat, pulang jam 6 sore, dan digaji cuma 36.000. Terus saya bilang, Miss, gimana cara kasih perpuluhan? Emang gimana gajinya? Saya bilang begitu kan. Saya bilang nggak usah lah, nggak tega saudaraku. Tapi dia mau praktek, saya nggak, ya udah. Tapi saya ingat dulu saya waktu SD diajarin oleh bapak rohani saya, ya. Karena saya dari SD udah mandiri jualan, jadi bapak rohani bilang, kalau kamu punya untung 10.000, copot 1.000 gitu ya. Lalu saya bilang, nggak apa-apa, Cici gajinya 36.000, copot 3.600. Tapi kalau saya nggak paksakan saudaraku, tapi kalau memang nggak cukup ya udah seikhlasnya aja, serelanya aja. Ternyata dia memberi. Lalu dia bilang, mama saya bilang kalau udah meninggal nanti kasih ucapan syukur ke gereja. Saya cuma punya uang segini, bos saya tambahin segini. Miss, nanti tolong belikan beras, bagi-bagi sama jemaat. Saya menangis saudaraku, saat itu saya menangis. Dia orang yang sangat sederhana dengan gaji pas-pasan. Hanya kasih 2 lembar, dengan sukacita dia kasih. Saya jalankan amanatnya. Saya beli itu, duit yang 2 lembar itu, beli beras Indomie, bagi berapa kakak, sedikit-sedikit, Indomie berapa bungkus, kantong plastik, saya bagi ke sebuah jemaat. Ini berkat dari Cici ini sebagai ucapan syukurnya, mamanya dilayani semasa hidup, dan dipanggil Tuhan juga kita gereja melayani. Bagaimana dengan kita? Saya belajar dari orang yang sangat sederhana ini. Saya belajar dari hatinya. Meskipun dia kekurangan, tetapi dia belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Bagaimana dengan jemaat Tuhan? Sebelum Yesus datang kedua kali, masih ada kesempatan kita mempraktekkan prinsip ini. Prinsip yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Prinsip memberi. Amin. Ya. Di gereja, mari kita memberikan. Ada buah sulung yang Ibu Mary ajarkan. Ada diakonia, anteromo Natal. Mari kita ambil bagian untuk menabur. Dengan sukacita. Jangan dengan terpaksa. Supaya dianggap orang baik. Amin. Amin. Ya, itu bukan membuat kita supaya menjadi kaya, supaya kita diberkati, tidak ya. Tetapi itu mengajarkan agar kita selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita.
Tuhan tidak butuh uang kita, tetapi kita mau taat mempraktekkan firman Tuhan. Ada buah sulung, ada diakonia persembahan, dan ini mau Natal, mari ambil bagian untuk menabur. Amin. Menabur, ambil bagian untuk menabur dengan sukacita, jangan dengan terpaksa. Amin. Seberapapun kecil koinmu atau banyak koinmu, nilainya sama di hadapan Tuhan kalau engkau memberikannya dengan tulus dan sukacita tanpa agenda khusus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Bentar lagi Natal, mari kita mempraktekkan firman Tuhan ini seperti orang Samaria tadi. Dan yang terakhir sebelum kita tutup dalam doa, saya mau katakan, sekalipun kita mempunyai masalah besar, bukan menjadi penghalang untuk membantu orang. Amin. Sekalipun kita punya masalah yang banyak, bukan menjadi penghalang untuk kita bisa memberkati orang. Sekalipun kita di dalam kekurangan, bukan menjadi penghalang untuk membantu orang. Justru ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, punya masalah, tetapi kita bisa tetap menolong orang lain, itulah yang membuat hati Tuhan kita itu pecah. Hati Tuhan meleleh, ya. Dan ini menjadi nilai tambah yang spesial di hati Tuhan, seperti janda Sarfat. Mari jemaat Tuhan, kita ambil bagian untuk melakukan prinsip memberi ini seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang percaya dan yang mau mempraktekannya, mari sama-sama katakan haleluya. Mari kita tutup firman Tuhan dengan doa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Yesus kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hatimu yang penuh dengan belas kasihan, hatimu yang penuh dengan empati. Engkau sudah mempraktekkan Tuhan, Engkau sudah memberikan teladan tentang kasih kepada kami, tentang prinsip memberi kepada kami. Dan biarlah kami sebagai umat pilihan-Mu, sebagai umat tebusan-Mu, sebagai orang-orang yang Engkau kasihi, sebagai biji mata-Mu, sebagai anak kesayangan-Mu, kami boleh mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam gereja lokal kami, dan di dalam lingkungan dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh menjadi pembawa harapan bagi orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang indah pada pagi hari yang indah ini. Dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang terus mengurapi tanah hati setiap hati kami yang mendengarkannya. Dan kami boleh mempraktekkannya oleh kekuatan dan kuasa yang daripada Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu dan Engkau yang terus mengurapi hamba-Mu dan Engkau yang sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan Engkau meteraikan firman ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang tiada pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersatu hati Tuhan untuk datang kepadamu. Kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan damai sejahtera, kami lepaskan sukacita, kami lepaskan pemulihan bagi bangsa kami. Hanya kuat kuasa tangan-Mu Tuhan yang mampu membebaskan bangsa kami dari setiap virus-virus yang ada, dari segala sakit penyakit, dari segala kejahatan yang ada. Hanya kuat kuasa tangan-Mu yang kami harapkan Tuhan bagi bangsa kami. Tidak lupa kami berdoa memberkati para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari tingkat tertinggi sampai terendah. Urapan Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka boleh melaksanakan setiap tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan, akan apa yang mereka hendak kerjakan, apa yang mereka putuskan bagi bangsa ini. Semuanya Tuhan berasal dari Engkau, semuanya berasal dari hikmat yang daripada Tuhan saja, sehingga bangsa ini boleh tetap kuat, berdiri teguh Tuhan, dan boleh banyak jiwa-jiwa yang semakin percaya, boleh banyak jiwa-jiwa yang semakin diselamatkan untuk-Mu Bapa. Tidak lupa kami berdoa memberkati setiap gereja-gereja Tuhan, dimanapun berada, khususnya untuk setiap GBAP yang ada di seluruh Indonesia. Engkau Bapa mengurapi para hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, supaya setiap hamba-Mu tetap kuat, tetap setia melayani Tuhan, tetap boleh berdoa terus menerus untuk bagi gereja Tuhan, bagi bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati pelayanan setiap hamba-hamba-Mu dalam segala pergumulan setiap gereja
gereja-gereja Tuhan, baik setiap kebutuhan yang ada, baik itu seluruh jemaat Tuhan. Engkau Bapa yang menyertai setiap gereja-gerejamu Tuhan, dan biarlah gereja-gerejamu boleh bersama-sama bertumbuh menjadi pilar bagi bangsa ini Bapa. Tidak lupa kami berdoa memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Di tengah-tengah pandemi ini kami yakin dan percaya sangat banyak yang mengalami kesusahan, baik secara ekonomi, pekerjaan, apapun itu Tuhan. Tapi kami mau yakin dan percaya bahwa kuat kuasa tangan Tuhan yang mampu membebaskan setiap kami, bahwa tidak ada pengharapan kami yang lain selain kepada Tuhan, tidak ada pengharapan kami yang lain selain kepada-Mu Tuhan. Dan Kau mampu memberkati setiap suci dan jemaat-Mu, mereka yang mengalami kesusahan Tuhan, Kau yang membangkitkan semangat mereka, mereka yang mulai putus asa, Kau yang bangkitkan kembali, mereka boleh menyala-nyala kembali, mereka boleh semakin berapi-api untuk melayani Tuhan, walaupun di tengah-tengah kondisi yang susah. Tapi biarlah setiap sidang jemaat murid boleh tetap mengingat Engkau Tuhan, biarlah seluruh sidang jemaat Tuhan boleh tetap membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dan biarlah setiap sidang jemaat Tuhan boleh semakin dekat dengan-Mu Bapa di tengah-tengah problema, di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang saat ini sedang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang saat ini sedang jatuh, mereka yang saat ini sedang putus asa Tuhan bangkitkan, Tuhan yang bangkitkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa berkati seluruh keluarga besar kami, setiap orang-orang yang kami kasihi, sanak saudara kami Tuhan yang menyertai dan melindungi setiap kami Bapa. Kami aman dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, kami sehat, kami kuat, kami dibebaskan dari segala hal yang jahat. Terima kasih Bapa, dan biarlah melalui pandemi ini hidup kami semakin berkenan kepada-Mu, hidup kami semakin memuliakan nama-Mu, dan hidup kami semakin mencari Tuhan lebih lagi dimanapun kami berada. Inilah doa kami Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan mendengar jauh melebihi dari segala yang kami pinta. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita sudah belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, dan marilah jemaat-jemaat Tuhan, kita jangan hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja ya, tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Memberikan persembahan adalah tanggung jawab kita sebagai jemaat Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan di link ini. Demikian online service GBAP, kita akan menutup dengan doa tutup dan doa berkat. Mari kita mengakhiri ibadah ini dan kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Bapa yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah mereka ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Tiang awan, tiang api menudungi mereka siang dan malam di dalam nama Yesus Kristus dan menjauhkan dari setiap wabah penyakit apapun juga. Tutup bungkuslah seluruh jemaat-Mu dan keluarga besar kami dimanapun mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Engkau memberkati hamba-Mu yaitu Ibu Pendeta Mary Hartanti, Bapak Hendroto Halim, dan juga Pastor Daniel sebagai ketua yayasan. Dan semua para jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan pengurus, Engkau juga memberkati mengurapi mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan Engkau memberkati Indonesia, Engkau sembuhkan Indonesia dari COVID-19, Engkau sembuhkan ekonomi Indonesia, dan Engkau mengurapi memberkati Bapak Presiden kami dan semua jajaran pemerintahan di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan terima berkat yang daripada Allah Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, diberkatilah keluar masuk-Mu. Diberkatilah keluarga-Mu menjadi keluarga yang rukun dan harmonis. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya.